Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa dan sahabat bimbel, berjumpa kembali pada video pembelajaran kami masih dalam seri kuliah Statistika Matematika, dan pada video kali ini kita akan membahas dari transformasi peubah acak ganda diskrit bagian kedua. Jadi lanjutan dari video sebelumnya ya. Nah, pada video ini akan diberikan contoh ilustrasi yang kedua. Misalnya, jadi terdapat sebuah kotak yang isinya 3 bola, kemudian diambil 1 bola secara acak 2 kali tanpa pengembalian. Jika peubah acak X-nya menyatakan nomor bola pada ambilan 1 dan peubah acak Y-nya menyatakan nomor bola pada ambilan 2, kita diminta untuk membuat fungsi massa peluang bagi X dan Y, kemudian fungsi massa peluang bagi U, V untuk fungsi transformasinya U-nya X tambah Y dan V-nya X dikurang Y. Yang pertama kita lakukan, tadi dituliskan bahwa diketahui ya, terdapat sebuah kotak yang berisi 3 bola. Nah, misalnya bola ini saya beri nomor 1, 2, dan 3. Kemudian dari kotak ini diambil 2 bola berturut-turut tanpa pengembalian. Artinya ketika kita mau melakukan pengambilan bola yang kedua, maka bola yang terambil pada pengambilan pertama tidak dikembalikan. Nah, yang pertama yang harus kita tentukan adalah ruang sampelnya. Jadi ruang sampel untuk tindakannya. Artinya kan di sini saya buatkan diagram pohon. Misalnya ini adalah ambilan pertama, kemudian di sini misalnya ambilan kedua. Kita catat kemungkinan-kemungkinan peristiwa yang mungkin terjadi dari tindakannya. Jadi ketika kita melakukan pengambilan pertama dari wadah, kemungkinan peristiwanya apa? Kemungkinan terambil bola nomor 1, atau bola nomor 2, atau bola nomor 3. Nah, jika pada ambilan pertama sudah terambil bola nomor 1, maka sebelum kita melakukan ambilan kedua, bola nomor 1 ini kita nggak kembalikan dulu ke dalam kotaknya. Artinya hanya tersisa 2 bola di dalam kotak tersebut, yaitu bola nomor 2 dan bola nomor 3. Ketika kita melakukan pengambilan yang kedua, maka kemungkinan peristiwanya hanya ada 2, yaitu terambil bola nomor 2 atau terambil bola nomor 3. Begitu juga ketika pada ambilan pertama terambil bola nomor 2, maka pada ambilan kedua kemungkinan peristiwanya adalah terambil bola nomor 1 atau terambil bola nomor 3. Untuk bola nomor 2-nya tidak mungkin lagi terambil pada ambilan kedua karena sudah terambil sebelumnya. Nah, untuk ambilan pertama yaitu terambil bola nomor 3, maka ketika melakukan pengambilan yang kedua, kemungkinan bola yang terambil adalah bola nomor 1 atau bola nomor 2. Bola nomor 3 tidak mungkin lagi terambil pada ambilan kedua karena pengambilannya adalah tanpa pengembalian. Artinya bola nomor 3 sudah terambil pada ambilan ke-1. Nah, dari ini kan kita sudah menentukan, kita sudah bisa menuliskan bahwa ruang sampelnya yaitu S sama dengan 1,2 ya. Kemudian 1,3, kemudian 2,1, 2,3, kemudian 3,1 dan 3,2. Nah, selanjutnya diketahui pada soal bahwa diketahui peubah acak X-nya adalah nomor bola pada ambilan pertama. Kemudian Y-nya adalah nomor bola pada ambilan kedua. Nah, kita sudah bisa melihat bahwa kalau nomor bola pada ambilan 1 kan berarti ambilan 1 yang ini. Ya, nomor bolanya adalah 1, 2, 3. Maka untuk nilai peubah acak X-nya
adalah X, di mana X-nya bernilai 1, 2, 3. Kemudian untuk peubah acak Y-nya, nilainya adalah pada ambilan kedua kita lihat. Nilainya 2, 3, 1. 1, 2, 3. Kita tulis seperti itu. Nah, kemudian untuk menentukan fxy-nya, ya, kita coba buat tabel peluangnya dulu. Tabel peluang untuk peubah acak x, y. Tabel peluangnya seperti pada video bagian 1 sebelumnya. Ini misalnya x, kemudian di sini y. Nah, ini x-nya 1, y-nya 1, 2, 3, x-nya 1, 2, 3. Untuk nilai x-nya 1, y-nya 1, ya. Jadi yang pertama dulu x1, y1. Kita lihat x1, y1. Apakah ada pada ruang sampelnya? Pada ruang sampel ini tidak ada, maka nilai fungsinya bernilai 0. Nah, kemudian kita coba ambil yang x1, y2. Jadi 1,2. Kita lihat di sini. Oh, nilainya ada pada ruang sampel. Untuk titik x, y 1,2 ada sebanyak 1 dari 6 anggota ruang sampel. Maka nilai peluangnya adalah 1/6. Kemudian x1, y3. x1, y3 kita lihat pada ruang sampelnya. Ada sebanyak 1 dari 6 anggota ruang sampel. Maka nilai peluangnya juga 1/6. Kemudian kita lihat lagi untuk nilai selanjutnya. X yang 2, ya, X2, Y-nya 1. Berarti yang ini. Ada sebanyak 1 juga dari sebanyak 6. Berarti peluangnya adalah 1/6. Kemudian X2, Y2. X2, Y2 pada anggota ruang sampel ini tidak ada. Berarti nilai peluangnya 0. Kemudian X selanjutnya X2, Y3. X2, Y3 ini ada 1, berarti nilai peluangnya 1/6. Kemudian yang X3, Y0 tidak ada, berarti nilai peluangnya 0. Kemudian X3, Y2 3,2 ada 1, berarti nilai peluangnya 1/6. X3, Y3 nilai peluangnya juga 0. Oh, tadi yang 3,1 ya. Yang 3,1 ini ada 3,1, nilai peluangnya adalah 1/6. Nah, dari tabel ini kita bisa menuliskan bahwa FMP bagi peubah acak X dan Y-nya dituliskan notasinya adalah fxy dalam kurung X, Y sama dengan fungsinya hanya ada 1 nilai, yaitu 1/6. 1/6 ini berlaku untuk nilai X, Y, elemen dari, kita lihat titiknya 1,2, ini yang bernilai 1/6. Kemudian ini 1,3. Kemudian ini 3,1. Kemudian yang keempat 2,3. Titik selanjutnya adalah ini 3,1 dan yang ini 3,2. Jadi yang kita tuliskan ini hanya untuk X, Y yang terdapat dalam ruang sampel X-nya. Selainnya bernilai 0 untuk X, Y lainnya. Nah, kemudian kita mau menentukan fungsi U, V-nya. Caranya dengan cara yang sama. Saya buatkan dulu tabel lagi. Ini tadi X, Y. Nilai peluangnya adalah fxy. Kemudian kita bentuk
U titik U, V-nya nilai peluangnya adalah FU, V. Tadi X, Y-nya 1,2, 1,3, 2,1, 2,3, 3,1, dan 3,2. Nilai peluangnya ini semuanya kan bernilai 1/6. Saya tulis begini, 1/6. Nah, kemudian untuk U, V-nya tadi, titik-titiknya dari X1,2 dengan menggunakan fungsi transformasi yang diketahui, ya, fungsi transformasi yang diketahui bahwa U-nya sama dengan X ditambah Y, V-nya sama dengan X dikurang Y. Maka kalau X-nya yang pertama ini 1,2 kita substitusi ke U, maka U-nya menjadi 3. Saya tuliskan U-nya menjadi 3, V-nya menjadi 1 dikurang 2, min 1. Begitu juga untuk yang ini, 1,3. 1,3 berarti 4, min 2, 2,1, 2 tambah 1, 3, 2 dikurang 1, 1, 2,3 berarti 2 tambah 3, 5, 2 dikurang 3, negatif 1. Untuk yang 3,1 berarti 3 tambah 1, 4, V-nya 3 dikurang 1, 2. Kemudian 3,2 berarti U-nya 5, V-nya 1. Nah, fungsi transformasinya FUV-nya kita lihat ya, masing-masing titik U, V 3,1, hanya ada satu pasangan yang 3,1, 4,2 juga hanya ada 1, 3,1 juga ada 1 dari 6, berarti kita bisa mengatakan bahwa masing-masing titik U, V memiliki fungsi peluang yang sama dengan Fx, Y, yaitu 1/6. Nah, artinya kita bisa menuliskan bahwa fungsi massa peluang bagi peubah acak U, V-nya adalah dituliskan FU V dalam kurung U kecil V kecil sama dengan bernilai 1/6 untuk batasannya U, V elemen dari, kita tuliskan titik-titiknya, 3,-1, 4,-2, 3,1, 5,-1, 4,2, 5,1. Selain titik-titik U, V yang disebutkan, nilai fungsi atau nilai peluangnya bernilai 0 untuk U, V lainnya. Nah, sekarang coba kita gambarkan bidangnya dari bidang X, Y menjadi bidang UV. Kita gambar dulu bidang X, Y-nya. Nah, kita gambar bidang X, Y-nya. X-nya tadi ini 0, 1, 2, 3. Y-nya juga 1, 2, 3. Nah, ini adalah Y, ini X. Ini X. Nah, titik yang pertama kan X, Y adalah 1,2. Jadi kita coba tarik garis 1,2 berarti 1,2. Nah, titik yang pertama adalah ini. Kemudian titik yang kedua adalah 1,3. Berarti 1,3. Titik kedua adalah ini. Kemudian yang titik ketiga 2,1. Jadi 2,1. Titik ketiga. Jadi ini titik ketiga. Kemudian titik keempat 2,3. 2,3. Oh, maaf, agak miring, kita perbaiki dulu. 2,3. Ini ya. Berarti ini titik keempat. Nah, kemudian 3,1. 3,1. Nah, ini berarti ini titiknya. Kemudian 3,2. 3,2. Kita tarik dulu.
3,2. Maaf, salah. Sini ya. 3,2. Oke, berarti ini titiknya. Nah, kita lihat bidangnya ya. Kita coba gambar bidangnya. Nah, bidang X, Y-nya adalah nih. Kita hubungkan titik-titiknya. Agak kurang ini ya. Aduh, miring-miring. Kurang lurus. Kita coba lurus ya. Oke. Nah, ini adalah bidang U, V. Saya misalkan titiknya ini titik A, kemudian B, kemudian ini C, D, dan ini E, ini misalnya F. Nah, kita gambar bidang transformasinya tadi, hasil transformasi yaitu UV-nya. Kita coba gambar. Aduh, miring. Bagi dulu. Nah, tadi nilai-nilai X-nya itu kan kita tuliskan dulu nilai X-nya ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini bidang U. Garis U. Kemudian Y-nya tadi min 1, min 2. Positif 1, positif 2. Ini adalah garis P. Nah, kita lihat untuk titik A tadi. Titik A itu tadi ditransformasi menjadi U, V-nya 3,-1. Kita tarik garisnya, ini 3, min 1 ke sini. Nah, berarti titiknya adalah ini ya titiknya. Kemudian yang kedua menjadi 4,-2. Titik B-nya 1,3 menjadi 4,-2. 4,-2. Oke, berarti ini B. Saya tulis ini adalah A aksen, ini adalah B aksen. Kemudian titik C-nya 2,1 menjadi 3,1. 3,1. Berarti ini C aksen. C aksen. Kemudian D-nya adalah 2,3, titik U, V-nya menjadi 5,-1. 5,-1. Nah, berarti ini adalah D aksen. Kemudian E-nya titiknya adalah 3,2. Ini 3,2 menjadi F ya. F-nya 3,2 menjadi 5,1. 5,1 berarti titiknya di sini. Nah, berarti ini F aksen. Kemudian E-nya 3,1 menjadi UV-nya 4,2. 4,2. Ya, kita coba hubungkan dulu, agak miring. Ini berarti E aksen. Nah, jika kita gambarkan bidang UV-nya, kita hubungkan titik-titiknya. Nah, ini adalah bidang U, V. Jadi, dari bidang X, Y ditransformasi menjadi bidang U, V dengan menggunakan fungsi U-nya adalah X ditambah Y dan fungsi V-nya adalah X dikurang Y. Nah, ini contoh yang kedua ya untuk memahami transformasi peubah acak diskrit ganda diskrit dari bidang X, Y ke bidang U, V. Sampai berjumpa kembali pada video seri kuliah statistika matematika selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.